Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita udah kembali di minggu kedua ya, onsite lagi. Saya percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk beribadah. Yang handphonenya belum di silent, belum dimatikan, boleh silakan di silent dan dimatikan dulu. Kita mau fokus beribadah, kita mau memberikan seluruh fokus kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapakku datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Wow.
sungguh Engkau adalah Allah yang hebat dan perkasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu, kami sadar Tuhan, kami boleh ada hari ini itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk memberkati dan menolong kami. Tuhan, kami sebentar mau beribadah, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Boleh ya kasih salam. Biasanya kan begini doang. Bolehlah kita kasih siku salamnya. Iya, shalom. Puji Tuhan. Mari kita menyanyi Kita Bertemu Lagi. Lebih semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian. Langit dan bumi, mari kita puji Tuhan kita, Allah yang besar. Lagu yang mengangkat langit bumi.
Mari kita nyanyikan pujian ini. Engkau adalah Tuhan kami yang benar, Tuhan. Allah Tuhan cukup. Allah sangat thankful, Bapak Ibu untuk kembali duduk.
kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh berdiam diri, menenangkan hati kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita minta Tuhan untuk sentuh hati kita. Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Biar Engkau ubahkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kita mengatakan betapa Aku mencintai segala yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan.
rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni. Kau memenuhi rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Air mengalir yang Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, ubahkan kami ya Tuhan, hari demi hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan Yesus, yang mungkin seringkali kami gagal, tetapi setiap hari Minggu ini ya Tuhan, biarlah itu menjadi momen bagi kami untuk diingatkan kembali, untuk diubahkan kembali, menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong ajar kami ya Tuhan, lewat firman-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi. Sehingga waktu kami keluar dari ruangan ini tidak sama pada saat kami masuk ya Tuhan. Kami membawa pelajaran yang baru, kami membawa hidup yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu juga ini ya Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. PowerPoint-nya boleh minta tolong. Ya, shalom. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik. Ya saudara, subtema yang diberikan kepada saya tentunya untuk minggu ini ya, bisa dibilang ini adalah tema dari GBI gitu ya. Itu tentang menyalibkan kedagingan. Menyalibkan kedagingan. Saya percaya ya, tema judul kayak gini udah gak asing ya di dalam kehidupan kekristenan kita gitu ya. Rasanya kita udah sering gitu ya ngomongin menyalibkan kedagingan gitu. Tetapi mendengarkan, berbicara itu lebih mudah dibanding melakukannya ya. Karena melakukannya jauh lebih sulit. Nah untuk itu biarlah firman yang kita hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak hanya mendengar melulu ya, tetapi kita juga mau melakukan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-24, saya langsung bacakan. Galatia 5 ayat yang ke-24. Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya ulangi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya saudara, ayat ini mengatakan bahwa barang siapa yang menjadi milik Kristus, dia tuh menyalibkan dagingnya gitu. Nah, saya percaya kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita sudah menjadi milik Kristus. Amin ya, Bapak Ibu ya. Waktu kita menerima Yesus, maka kita sudah menjadi milik Kristus. Nah,
Artinya juga di dalam bahasa kekristenan kita sudah diselamatkan, kita mendapatkan keselamatan. Tetapi apakah itu kemudian berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak ya. Kita tahu bahwa setelah kita diselamatkan masih ada nih perjuangan hidup yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan. Dan mungkin itu lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, saudara, karena Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita itu ada dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan dan hidup di dalam kekudusan. Menyalibkan kedagingan itu bagian dalam hidup di dalam ketaatan, saudara. Tentu sulit ya, gitu, sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa, karena kan ini perintah ya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah, harusnya ya kita bisa melakukannya gitu. Agama-agama lain ya atau kepercayaan lain itu memandang perbuatan baik ya sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam kekristenan tentu tidak. Justru ini adalah bukti dari keselamatan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan atau buah roh yang kita miliki itu adalah bukti kita sudah diselamatkan oleh Bapa di surga. Jadi hidup kudus, ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari atau perbuatan baik dan mungkin menyalibkan kedagingan juga ya saudara, itu adalah bukti bahwa kita tuh sudah diselamatkan oleh Kristus, bukan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, saya rasa ini perlu ditegaskan lebih dulu ya, sehingga kita memahami hal-hal yang mendasar seperti ini. Nah, jadi apa yang kita mau bahas di dalam Galatia 5 yang cenderung lebih kepada perbuatan daging dan buah roh ini, Galatia 5 ayat 19 sampai 26 ini sebenarnya menunjukkan bahwa perbuatan baik atau buah roh itu sebenarnya bicara tentang apa yang Bapa lakukan bagi kita dibanding dengan apa yang kita lakukan kepada Bapa. Jadi pusatnya kepada Bapa, teosentris, bukan kepada manusia, antroposentris. Bukan seperti itu. Nah saudara, ada bagiannya Tuhan, tentu ada bagiannya manusia setelah diselamatkan. Dari apa yang kita mau bahas hari ini, bagian manusia itu adalah yang menyalibkan kedagingan gitu ya. Dengan dasar Galatia 5 ayat 19 sampai 26. Nah, untuk memahami jika kita mau bicara tentang menyalibkan kedagingan, maka kita perlu memahami dulu tentang perbuatan-perbuatannya. Untuk itu mari kita sama-sama membuka Galatia 5 ayat 19 sampai ke 21. Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke 21. Boleh saya minta tolong Bapak Raymond untuk membacakannya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baik, terima kasih. Saudara, ini kita akan membahas ayat 19 sampai 21 lebih dulu ya. Nah, dari awal mula udah dikasih tahu bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu kemudian dikasih listnya tuh apa gitu kan, berhala, sihir, perselisihan, iri hati, amarah. Nah, itu perbuatan daging semua ya saudara. Nah, jadi perbuatan daging itu memang nyata. Kalau di dalam bahasa aslinya ya saudara ya, kalau kita mau fokus ke ayat 19 yang tadi, perbuatan daging telah nyata. Nah, bahasa aslinya nyata di situ adalah paneros di dalam bahasa Yunaninya, yang artinya adalah nyata, menunjuk pada sesuatu yang sangat jelas atau ya bisa dilihat gitu. Nah, jadi perbuatan-perbuatan daging ini memang nyata, terlihat, dapat dilihat, dapat dirasakan. Ya mungkin kalau ngomong iri hati kan gak bisa dilihat dong. Iya betul memang, tapi akibatnya bisa dilihat, namun juga bisa dirasa. Nyata, semua dapat dilihat dan dirasa. Nah, Rasul Paulus sebenarnya di sini mau menekankan bahwa sebenarnya nggak sulit gitu mencari perbuatan daging gitu ya. Perbuatan daging itu banyak banget, makanya Rasul Paulus membuat listnya gitu. Nah, saya percaya gini loh saudara, kalau kita mau ke ayat ini dulu ya.
waktu Rasul Paulus menulis kitab Galatia ini tentu ditujukan kepada jemaat Galatia kan. Nah, dengan kata lain referensi Rasul Paulus waktu menulis ini tentu adalah keadaan jemaat Galatia saat itu. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, saya berkata jemaat. Dengan kata lain, kalau golongan jemaat itu golongan orang percaya. Berarti golongan orang percaya di sini adalah golongan orang-orang yang tetap melakukan perbuatan daging sekalipun mereka ibadah. Nah saudara, bayangkan saudara, jemaat yang beribadah kepada Kristus mungkin setiap hari Minggu atau hari Sabtu, pada saat itu jemaat yang sama juga melakukan percabulan, jemaat yang sama juga melakukan perselisihan, jemaat yang sama juga mementingkan diri sendiri, jemaat yang sama juga melakukan banyak konflik saudara dan lain sebagainya. Dan hal itu sudah menjadi biasa. Itu udah biasa bagi mereka. Ya saudara, bahkan mungkin itu udah menjadi hal yang normal. Nah saudara, keprihatinan Rasul Paulus melihat jemaat Galatia ini ya, kok mereka ya ke gereja lah iya, buat dosa juga iya gitu. Keprihatinan Rasul Paulus ini seharusnya menjadi keprihatinan kita juga terhadap kehidupan kita di zaman sekarang. Nah saudara, masih banyak orang percaya yang sudah diselamatkan, bahkan sudah pelayanan, tetapi masih melakukan perbuatan daging atau dosa. Bukan sekedar jatuh di dalam dosa, tetapi menikmati perbuatan daging tersebut. Itu yang sudah menjadi keterikatan, dan itu yang salah Bapak Ibu Saudara. Namun akhirnya banyak orang juga yang menganggap itu ya normal. Ujung-ujungnya pakai pembelaan, pakai ayat daging lemah, roh penurut. Wajar dong kalau kita masih jatuh dalam dosa, kemudian menikmatinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara, saya jadi teringat ya, ngomongin tentang kenormalan padahal itu nggak normal. Saya jadi teringat teman saya, ini bercandaan doang ya Bapak Ibu Saudara, saya harus kasih tahu lebih dulu tentang ini. Nah, jadi waktu itu lagi kantor guru ya, kami para guru suka bercanda gitu. Lalu kemudian ada celetuk seorang teman lagi ngeledekin guru olahraga gitu. Dia bilang gini, ya guru olahraga mah semua sama, ya disamain ya. Sama kalau kalian lagi perempuan ngomongin cowok gitu kan, semua cowok sama gitu. Nah ini sama, teman saya ngomongin guru olahraga semuanya sama, kalau nggak ya cabul ya males gitu ya. Dan akhirnya ya sontak kami ketawa gitu ya, walaupun sebenarnya itu kan lagi ngeledekin teman saya yang lain gitu kan ya. Karena akhirnya kita berpikir kembali, mengingat kembali guru olahraga kami gitu kan ya. Lalu ada yang bilang, iya juga ya kayak gitu kan ya. Nah akhirnya gini saudara, maksud saya semuanya akhirnya dijadikan normal, padahal kan itu sesuatu yang salah. Atau contoh yang paling gampang gini ya dalam kehidupan kita. Di Indonesia atau lebih tepatnya di Jakarta, lampu merah dilanggar itu kayak udah normal aja saudara, kayak udah biasa gitu. Saya sering mendapati seperti ini. Saya termasuk orang yang pernah melakukannya tentunya, tetapi saya mendapati kan belajar ya saudara ya, namanya juga belajar ya, mau berubah butuh proses. Tapi waktu lagi proses itu ternyata di belakang seringkali klakson ya, padahal lampu masih merah loh saudara. Tin itu biasa terjadi kalau di depan mata kita udah nggak ada mobil lalu lalang atau motor lalu lalang. Biasa tuh di belakang langsung tin gitu. Kesannya kita yang salah, apa gue yang buta gitu. Bahkan masih merah ya, gitu. Nah saudara, apalagi kalau merah nih, terus tiba-tiba hijau, kan jalan ya. Tapi kan nggak langsung main jalan doang kan, gitu. Pasti kan ada jeda waktu sekian detik, masukin gigi, gitu kan ya. Lepas rem, baru mencet gas, jalan. Kan gitu ya saudara. Ada jeda, tapi yang di belakang kan langsung ya, klakson gitu kan ya, kayak emang saya yang salah gitu, atau siapapun yang di depan jadi salah gitu ya, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, semua dianggap normal. Dan kira-kira itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Galatia Bapak Ibu Saudara. Ya normal aja lah, datang ke gereja terus berikutnya buat dosa itu mah biasa. Daging lemah, roh penurut. Kalau zaman sekarang mungkin alasannya seperti itu. Sesuatu yang salah jika dianggap benar atau normal, kemudian dilakukan terus-menerus, maka akhirnya yang salah jadi benar, yang salah menjadi normal. Nah saudara, ini yang kurang tepat saudara ya.
Dan harusnya kita menjadi hal ini menjadi peringatan untuk kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Kita ini ada di posisi mana gitu? Apakah kita sama seperti jemaat di Galatia yang melakukan hal seperti itu, atau sama seperti apa yang Rasul Paulus katakan tadi, atau memang kita sudah bertumbuh menjadi lebih baik, saudara, dari satu hari ke harinya? Karena memang perbuatan daging itu kelihatan, dapat dirasa, dapat dilihat, jelas, nyata. Nah, saudara, dari ayat yang kita sudah baca, kita juga bisa melihat bahwa ternyata perbuatan daging selain bisa dilihat, banyak banget ternyata, saudara. Jamak. Rasul Paulus membuat list satu persatu ya. A, B, C, D, amarah, iri hati, dengki, apalah semua taruh di situ. Karena ya sekali lagi referensinya melihat keadaan orang Kristen saat itu, jemaat di Galatia, saudara. Nah, ternyata di sini kita juga bisa melihat Rasul Paulus mengakhiri list tersebut. Tadi ada di ayat 21 ya, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, saudara. Nah, jadi dari list itu, saudara, Rasul Paulus mengakhiri dengan kata dan sebagainya. Saking banyaknya dia menutup list tersebut dengan kata dan sebagainya, saudara. Mungkin kita juga bisa menambahkan list tersebut kalau kita mau introspeksi ke diri kita. Kan perbuatan daging banyak ya, banyak sekali. Dan apa yang masih sering kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa hal ini perlu dibahas lebih dulu? Karena saya akan bawa lebih jauh bahwa perbuatan daging yang dibahas dari ayat 19 sampai 21 itu ya memang naturnya dosa, saudara. Kata daging di situ di dalam ayat 19a ini maksudnya adalah natur yang dirusak oleh dosa. Nah, bahasa aslinya kata daging di situ ditulisnya sakse, Bapak Ibu ya. Sakse ini tidak hanya dibatasi pada yang berhubungan dengan tubuh saja, saudara. Ternyata gitu. Ternyata saksi ini juga merujuk pada seluruh natur manusia, baik yang kelihatan tubuh kita ini atau juga yang tidak terlihat, itu hati. Makanya kan kitab Amsal juga berkata, jagalah hatimu, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata kehidupan manusia itu sudah naturnya dosa. Tubuh ini dosa. Tadi udah berpaling, saudara. Karena awal mula Tuhan menciptakan kita kan ya harusnya tidak seperti itu. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian itu berkembang dan berkembang. Matius 15 ayat 19 juga menulis, dari hati timbul segala pikiran jahat. Kitab Roma 3 ayat 10 sampai 15 juga dikatakan seluruh bagian dalam diri kita, baik mulut, pikiran, kehendak, semua sudah tercemar dosa. Kehendak kita pun juga demikian. Nah, saudara, ini keadaan kita, saudara, keadaan manusia, saudara. Nah, perbuatan daging yang naturnya dosa ini pada akhirnya bisa membawa kepada kebinasaan. Kebinasaan. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-21. Saya ulangi ya, saudara, ayat 21, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, maksudnya perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentu saya mau garis bawahi lebih dulu bahwa bukan berarti karena perbuatan kemudian manusia bisa selamat atau tidak, saudara. Karena terkesan kalau ayat 21 ini kalau tidak dibaca secara utuh, dipahami secara utuh, kemudian kita hanya memahaminya bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan daging itu, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau begitu pula sebaliknya, saudara. Kalau kita berusaha melepas perbuatan daging tersebut, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seolah-olah peran manusia itu lebih besar dibandingkan dengan keselamatan yang Tuhan beri. Tetapi tidak seperti itu. Justru perbuatan-perbuatan seseorang itu justru merefleksikan keadaan rohani seseorang, saudara. Tentu kita dapat melihat keadaan rohani kita sendiri dengan cara apa? Ya introspeksi gitu. Melihat diri kita. Ini kita masih sering gak ya melakukan perbuatan daging seperti apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Galatia ini? List-list yang diberikan oleh Rasul Paulus ada gak ya dalam diri kita?
Ya mungkin ada, memang ada gitu ya saudara. Nah untuk itulah kita belajar memahami tentang hal ini sehingga kita mencari solusinya. Cuma masalahnya banyak orang percaya yang sudah mungkin jatuh di dalam dosa, tetapi tidak sekedar jatuh, ia sudah mulai menikmati. Itu yang kemudian menjadi salah saudara. Karena harusnya kita jijik ya dengan perbuatan daging kita, harusnya gerah. Ini bukan naturnya kita, harusnya seperti itu. Harusnya kita menggibitkan badan kita sama seperti domba yang jatuh ke dalam lumpur, ia berusaha melepaskan dirinya dari lumpur tersebut. Kalau perlu bisa dia mandi, ya dia bakal mandi gitu kan. Nah, harusnya kita melakukannya seperti itu. Dan pertanyaannya sekali lagi, masih nggak ya kita menikmati dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Beberapa tahun belakangan, bahkan ini bukan pertama kali saya bicara tentang hal ini, saudara ya. Saya melihat banyak sekali figur-figur rohani ternama di seluruh dunia ini banyak yang berjatuhan gitu. Kemudian akhirnya menjadi batu sandungan. Banyak karya yang dibuat, buku, lagu, kemudian itu menjadi tercemar karena dosa yang mereka lakukan. Dan masalahnya figurnya terlampau tinggi sehingga dilihat banyak orang. Dulu saya suka baca buku. Kalau dulu tuh zaman masih EYT ya, bikin seminar love sex dating kayak gitulah ya. Ada buku yang suka saya menjadi referensi yang saya baca. Kalau nggak salah I Kiss Dating Goodbye, Boys Meet Girl, nah itu kayak bahan-bahan yang sangat bagus sekali. Tapi sayangnya penulis itu beberapa tahun belakangan ditemukan ya dia sendiri tidak kudus di dalam pernikahannya, saudara. Nah, di sini kita bisa melihat ternyata orang bisa berubah begitu rupa, saudara. Kenapa? Karena nggak jaga diri, saudara. Nggak jaga diri, nggak introspeksi, saudara. Kemudian ada juga yang lebih senang di pijat plus-plus gitu kan ya. Padahal beliau adalah figur rohani ternama dan masih banyak lagi contoh lainnya gitu ya. Belum lama ya, mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang mengikuti internet ya, atau maksudnya berita di internet gitu, juga melihat kan pendiri atau bahkan senior pastor dari Hillsong sendiri pun resign dari gerejanya gitu karena skandal dan lain, tapi itu masih kasus ya, masih kasus. Dan saya melihat kayak gini saudara, ya saya percaya Tuhan itu tetap berkarya ya kepada anak-anaknya di dalam keterbatasan, kelemahan, bahkan kebodohannya sendiri pun. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap berkarya gitu ya. Artinya karyanya baik buku, baik lagu itu tetap bisa memberkati banyak orang, saudara. Tetapi di sisi lain bagaimanapun juga figurnya menjadi yang dipanuti, diteladani banyak orang, akhirnya menjadi tercemar karena dosa. Pertanyaannya kenapa orang bisa segitu ya? Orang yang tinggi, orang yang bisa dibilang level kerohaniannya begitu tinggi, bisa jatuh begitu rupa. Karena perbuatan daging ini, saudara. Dan mungkin ada yang tidak menegurnya, atau tidak ada yang supportnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, di sini menjadi tamparan harusnya menjadi untuk kita bahwa siapapun sebenarnya bisa jatuh di dalam dosa, tetapi kita berusaha belajar untuk bangkit kembali, kemudian tidak menikmati hal tersebut, saudara. Karena perbuatan daging yang jemaat Galatia lakukan ini sangat mungkin beberapa dari mereka menikmatinya, bukan sekedar jatuh ya, mereka nikmati, normal, wajar lah kayak gitu, wajar lah. Sama halnya kayak lampu merah, terobos, cenglil lah. Namun juga di Jakarta, lu hidup di Jakarta gitu. Dan seterusnya. Saudara, itu masalahnya ya, itu masalahnya. Nah untuk itu mari kita masuk ke ayat yang berikutnya. Setelah ayat 21 kita lihat ke ayat yang ke-22 tentang apa yang ditulis Rasul Paulus mengenai buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh minta tolong Alfian ya, tolong dibacain. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Terima kasih. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik, terima kasih. Ya, saudara, dari buah roh ini, saudara, kita akan melihat beberapa sisi lebih dulu ya. Saya nggak bahas
kasih sukacita. Maksud saya nggak akan bahas list tersebut ya, tapi saya akan bahas secara keseluruhan dari buah roh itu. Nah, masalahnya gini, masih banyak orang percaya yang suka keliru di saat membaca Galatia 5 ayat 22 ini, gitu ya. Nah, buah roh di sini tentu di dalam bahasa aslinya ditulisnya karpos. Makanya ditulisnya adalah buah roh, bukan buah-buah roh, menunjukkan kepada ketunggalan dari kata tersebut. Jadi kata ini bukan jamak, saudara. Kata ini tunggal, buah roh. Makanya LAI itu nggak typo. Ya, mungkin ada yang pikir, ini LAI apa typo ya, ketik kayak gini. Maksudnya kan buah-buah roh, titik 2, kasih sukacita dan seterusnya. Kan gitu ya. Harusnya kan seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Dalam bahasa aslinya, buah roh ini udah tepat. Kata buah menunjukkan ketunggalan. Dilihat dari bahasa aslinya pun juga menunjukkan ketunggalan dari kata tersebut. Nah, mengapa ketunggalan dari buah roh ini penting? Tentu Rasul Paulus mau memperlihatkan kontras antara perbuatan daging yang jamak, yang banyak banget itu. Bahkan Rasul Paulus mungkin nggak bisa ngelis satu persatu, kalau nggak itu hanya menjadi daftar dosa doang gitu. Akhirnya ditulis dan sebagainya. Maka akhirnya Rasul Paulus juga membuat yang satunya, yaitu adalah buah roh. Kontras antara perbuatan daging yang jamak dengan buah roh yang tunggal. Nyatanya yang jamak ini bisa dikalahkan dengan yang tunggal, asal kita tahu bagaimana caranya, saudara. Tentu kita perlu memahami lebih dulu tentang buah roh ini ya, saudara, tentang ketunggalan dari buah roh ini. Nah, saya belajar dari seorang pendeta ya, namanya Pak Yakub juga ya, Pak Yakub Tri Handoko. Beliau membuat analogi seperti ini. Buah roh itu bukan kayak uang ya. Misalkan saya punya uang 100.000 gitu. Kemudian ada yang nanya, lu punya uang nggak? Punya. Kemudian saya punya uang 1 juta. Ada yang nanya lagi, lu punya uang nggak? Punya. Terus kemudian akhir bulan saya punya uang 1.000. Ada yang nanya, lu punya uang nggak? Saya tetap bilang punya. 1.000 kan uang ya, bukan mainan, bukan monopoli kan gitu. Lu punya uang nggak? Di saat saya mengantongi mungkin 500 perak, saya akan bilang ya punya. 500 juga uang berharga gitu kan. Nah, buah roh bukan seperti itu, saudara. Kamu udah punya kasih, kamu udah punya sukacita, kamu udah punya kesabaran gitu. Oh, berarti kamu udah punya buah roh. Nyatanya tidak. Kenapa? Karena buah roh itu satu kesatuan, saudara. Jadi buah roh mungkin kalau kita mau analogikan itu seperti mobil. Ya, gampangnya mobil lah ya. Kalau ada orang beli ban mobil, nggak mungkin dong dia kemudian pamer ke teman-temannya, gue baru beli mobil. Mana temannya tanya? Nih, ternyata bannya doang gitu kan ya. Terus ada orang baru beli kursi mobil kayak bagus banget gitu. Gue baru beli mobil, kan nggak mungkin ya saudara ya. Mana mobil lo? Ternyata cuma kursinya doang dan lain sebagainya, saudara. Jadi kalau saya bilang, gue baru beli mobil, mana mobilnya? Nih, utuh, ada bannya, ada kursinya, ada kacanya, dan lain sebagainya ada dalam mobil tersebut. Dan buah roh itu seperti satu kesatuan seperti itu, saudara. Jadi jika dikatakan buah roh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari 9 rasa yang ada. Nah, kalau kita belajar tentang kesabaran, kemudian, aku menjadi orang yang sabar, misalkan di tengah jalan, saya pernah belajar tentang hal itu, saudara. Di tengah jalan, di lalu lintas, saya belajar tentang kesabaran gitu. Karena kalau dulu mungkin saya termasuk orang yang sabar, kecuali di jalanan, saudara ya. Ya, mungkin itu tidak termasuk sabar kali ya. Nah, di situ saya pernah bahkan gedor-gedor Metro Mini, Mikrolet, berhenti tengah jalan, ngajakin berantem gitu. Puji Tuhan nggak pernah terjadi berantem, karena kalau iya, ya pasti saya kalah. Saya jamin saya pasti kalah. Bagaimanapun tenaga mereka jauh lebih kuat dibandingkan tenaga seseorang yang cuma duduk di komputer doang pada saat itu. Nah saudara, itu ada masanya akhirnya saya belajar tentang kesabaran. Tetapi apakah kemudian lalu, saya punya buah roh? Nyatanya tidak, saudara. Standar Alkitab atau standar Tuhan tinggi, saudara. Buah roh itu satu kesatuan yang utuh, yang tidak hanya satu doang kita punya, kemudian kita bilang kita punya buah roh. Enggak. Kita harus memiliki keseluruhannya, saudara. Kita perlu memiliki keseluruhannya. Satu ketika saya pernah khotbah tentang hal ini, persis di sini kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, tetapi ya mungkin ada 4-5 tahun yang lalu.
Kemudian kebetulan papi saya datang gitu, terus dia dengerin khotbah tentang ini. Setelah biasa lah ya, memang pertama bapak, kedua pendeta gitu kan ya. Terus ketiga pengennya nasihatin doang gitu kan ya. Jadi selesai khotbah saya dipanggil, Lus kalau khotbah jangan ninggalin jemaat dengan rasa frustasi atau masalah gitu. Karena kalau kita cuma ngomongin buah roh itu adalah satu kesatuan, kalau kita hanya memiliki kesabaran tetapi berarti kita belum memiliki kasih, lalu kita tidak bisa dibilang punya buah roh, itu akhirnya meninggalkan jemaat dengan rasa kefrustasian atau masalah yang baru gitu. Terus gimana kalau emang seperti itu kan gitu ya, solusinya apa gitu kan ya. Nah untuk itu hari ini saya nggak akan berhenti di situ saja saudara ya. Saya akan melanjutkan khotbah ini saudara. Nah, buah roh ketunggalan ini, saudara, itu penting untuk dibahas sehingga kita paham lebih dulu tentang satu kesatuan yang harusnya memang kita miliki. Standarnya memang tinggi, tetapi harusnya kita bisa atau mampu memilikinya. Bagaimanapun juga, pohon yang berbuah adalah pohon yang bisa dinikmati. Ada pohon mangga, kita baru bisa menikmati buah dari mangga itu kalau pohon itu udah berbuah, kan gitu ya. Kita nikmati, kita makan mangganya gitu kan. Nah, cuma orang suka lupa ada jeda antara pohon tersebut udah berbuah dari yang sebelumnya, waktu dia jadi bibit berakar, bertumbuh, berbuah, kemudian ada buahnya kan baru bisa dinikmati. Nah, jeda itu namanya apa? Proses. Saya percaya Rasul Paulus pun juga melihat keadaan sekitar waktu menulisnya, saudara. Makanya memakai perumpamaan atau analogi yang di sekelilingnya yang mudah dipahami, dimengerti orang-orang tersebut. Jadi yang kedua yang perlu kita lihat dari buah roh ini adalah proses. Ayat 24 dikatakan, saya ulangi ya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, menyalibkan daging itu kan butuh waktu, saudara. Nggak langsung kita bisa menjadi orang yang sabar. Gak langsung kita menjadi orang yang penuh dengan sukacita sekalipun situasi lagi sulit. Gak langsung kita menjadi orang yang lemah lembut gitu. Butuh proses, saudara. Tapi saya mau ingatkan, betul butuh proses, cuma prosesnya perlu dinamis ya, saudara. Artinya ada pergerakan. Ya, kadang orang dengan tameng, kan saya lagi butuh proses nih gitu kan, belum jadi lebih baik dan seterusnya gitu. Seolah-olah itu jadi tamengnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, banyak orang Kristen yang mengharapkan perubahan hidup secara instan, cepat, dan mudah gitu ya. Cara cepat melepas dosa, cara cepat melepas keterikatan. Sebenarnya enggak ya, sulit sekali saudara, sulit. Berharap pada mujizat-mujizat yang mengubahkan secara langsung, transformasi, atau mengikuti acara khusus gitu dari event A gitu, lalu kita mau diubahkan, angkat tangan, doain, dan kemudian langsung berubah. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita butuh proses, saudara. Kita balik ke Rasul Paulus ya. Rasul Paulus sebenarnya paling paham tentang yang namanya proses, saudara. Mungkin, ya ini asumsi saya sih. Mungkin itu salah satu kenapa dia memakai kata buah roh yang butuh proses. Sebuah pohon kan butuh proses untuk bisa menghasilkan satu buah, gitu kan, atau banyak buah. Mari kita flashback kembali tentang kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan suatu ketika dia orang yang kejam ya, namanya masih Saulus gitu. Saulus adalah orang yang kejam, saudara. Dia pergi menuju ke Damsyik untuk ngapain? Kejarin orang-orang Kristen, tangkapin orang-orang Kristen. Tetapi kemudian di tengah jalan diintervensi Tuhan secara langsung di situ. Dia buta, dia melihat, dia mendapatkan penglihatan Tuhan Yesus gitu. Lalu kemudian buta, kemudian 3 hari ya lamanya. Dan di situ di Alkitab ditulis tidak makan. Yang mungkin saya mau asumsikan itu sebagai puasa, saudara. Karena disengaja ya. Nah, itu proses ya selama 3 hari tersebut ya. Saya intermezzo sebentar. Saya pernah bicara kepada anak-anak EYT ya. Rasanya kalau Rasul Paulus nggak diintervensi secara langsung oleh Tuhan, kayaknya nggak mungkin deh bisa jadi lebih baik gitu. Karena dia jahatnya sama mati, saudara. Kayak keterlaluan banget gitu ya. Udah nangkepin orang-orang, menyaksikan pembunuhan, menjadi saksi atas pembunuhan Stefanus gitu, dan masih banyak lagi lain yang dilakukan oleh Saulus gitu. Kayak jahat banget ya. Jadi kayak kalau Tuhan gak langsung trek datang gitu ya, terus memberikan penglihatan, kayaknya dia nggak berubah gitu. Ya ini asumsi ya saudara ya. Kita balik. Nah kemudian Rasul Paulus yang mengalami proses
3 hari lamanya, kemudian dia menjadi pribadi yang baik. Ternyata saudara, dia berubah. Tapi masalahnya adalah setelah dia tobat, kan gak semua orang langsung terima dia kan. Bahkan kitab Kisah Rasul menulis awal mula pertobatannya dia ditolak sama murid-murid Kristus. Murid-murid Kristus yang harusnya mengajarkan tentang kasih, tetapi justru menolak orang yang baru bertobat ini. Saya pikir di sisi lain wajar, karena Rasul Paulus atau Saulus saat itu bisa dibilang teroris yang baru bertobat. Saya percaya kalau ada teroris ya tobat, gembar-gembor kemana-mana, terus datang ke sini, kita nggak semuanya sepenuhnya percaya langsung gitu. Pasti ada penolakan lebih dulu gitu. Nah, kemudian Rasul Paulus di sini, saudara, ditolak di awal mula pertobatannya. Hanya satu orang yang mau menerimanya, itu Barnabas gitu. Kalau ada Barnabas, kayak saya rasa dia ditolak habis gitu oleh murid-murid Yesus lainnya. Nah, prosesnya begitu panjang, saudara. Saya nggak diceritain sih tentang perasaan Saulus di dalam Alkitab. Tetapi yang pasti prosesnya itu pasti ada sakit hati, pasti ada kesal juga gitu. Ya gue udah mau berubah cuy, gue mau berubah jadi lebih baik, tapi nggak bisa gara-gara nih murid-murid yang lain nolak gue gitu. Tapi akhirnya waktu berjalan, Barnabas menerima dia. Barnabas menjadi jembatan antara Rasul Paulus dengan murid-murid Yesus lainnya. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Rasul Paulus diterima. Tapi apa berhenti prosesnya? Ternyata tidak, saudara. Ada buah roh kesabaran yang saya rasa belum dimiliki oleh Rasul Paulus di sini. Karena ada satu masa di mana mereka lagi pelayanan antara Rasul Paulus dan Barnabas. Saya pernah khotbahin ya tentang hal ini. Saya hanya ingin ulangi sejenak. Rasul Paulus dan Barnabas itu pelayanan. Kemudian tiba-tiba mereka mengajak seorang anak muda yang notabene adalah keponakan dari Barnabas yang namanya Markus. Diajak pelayanan. Ya pelayanan. Maulah anak muda, semangat. Tengah jalan, give up dia. Alasannya nggak diceritain dalam Alkitab. Ya mungkin banyak alasan lainnya. Labil lah ya, namanya juga anak muda. Markus bilang, saya nggak mau pelayanan lagi. Barnabas, ya udah terima. Paulus itu kesel banget, marah dia dengan kejadian itu. Ya udahlah, mungkin lo pergi-pergilah sana gitu. Singkat cerita, tetap pelayanan dong, Paulus sama Barnabas. Di tengah jalan lagi, Markus tiba-tiba mau join lagi karena diajakin sama pamannya, yaitu adalah Barnabas. Nah, kemudian Rasul Paulus di situ nolak, arogan, dia marah dia. Ngapain kita mengajak orang yang pernah berhenti di tengah jalan? Kayak gitu, dikat begitu rupa, saudara. Akhirnya ada perselisihan antara Barnabas dengan Paulus. Barnabas pergi pelayanan bareng yang tadi ya, bareng Markus. Kemudian Paulus pergi bareng Silas. Pecah di dalam penginjilan awal mula itu, saudara. Arogan Paulus, kesel dia, kayak gini saudara. Yang saya membuat waktu pertama kali saya tahu cerita tentang hal ini, sedikit banyak saya agak geram. Mengapa? Karena Rasul Paulus harusnya paling paham tentang kesempatan kedua, tetapi dia tidak memberikannya kepada Markus. Dia kan dulunya pembunuh ya, dulunya suka kejarin orang-orang Kristen, tapi Tuhan intervensi secara langsung, dikasih kesempatan kedua, kemudian berubah. Tetapi dia nggak memberikan kesempatan itu kepada anak muda ini yang namanya Markus. Kalau ngomongin kesempatan kedua, yang paling ngerti harusnya si Rasul Paulus, tapi dia nggak mau memberikannya kepada anak muda ini waktu dia berbuat salah. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin Roh Kudus menegur, mungkin banyak perubahan dan lain sebagainya. Akhirnya ada masa di mana Rasul Paulus dipenjara, ya. Di situ dia mungkin melihat banyak hal, di situ dia menulis banyak surat, di situ dia bicara kepada Timotius. Tulis surat kepada Timotius. Dia bilang, Timotius, tolong bawain pakaian dingin nih di sini, kira-kira gitulah ya. Terus bawain bawa perkamen, skrip-skrip, terus juga tolong ajak Markus, katanya gitu. Karena pelayanannya penting bagiku. Dia dekat-dekat akhir hidupnya di penjara, dia baru menyadari tentang kesempatan kedua, tentang betapa pentingnya selalu memberi kesempatan. Ada perubahan di dalam diri Rasul Paulus. Prosesnya panjang.
Nggak bertobat kemudian jadi langsung suci, penuh kasih, maha pengampun. Enggak, saudara. Panjang prosesnya. Jadi Kristen prosesnya malah lebih besar. Ditolak begitu rupa. Itu sedikit dong yang saya ceritain, saudara. Masih banyak lagi struggle di dalam kehidupannya. Belum lagi ngomongin penyakitnya gitu. Jadi butuh proses. Nah, makanya saya percaya Rasul Paulus paling ngerti tentang proses. Itulah sebabnya dia kasih tahu buah roh ini yang butuh proses. Makanya dikasih nama, kasih analogi ya buah roh untuk menandakan perbuatan-perbuatan roh tersebut, saudara. Nah, untuk itu Rasul Paulus kemudian yang mengerti tentang proses ini menulis ayat berikutnya di ayat yang ke-25. Mari kita lihat. Sambil saya boleh tolong Aldo iringi musik yang bagus. Terima kasih Aldo. Ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke, sebelum saya masuk gini ya saudara. Sebelumnya Rasul Paulus tuh menuliskan tentang perbuatan daging ya, yang banyak listnya. Apa gitu kan, A, B, C, D gitu. Nah, kalau dia mau membuat perbandingan dengan buah roh, challenge-nya ya ditulisnya perbuatan roh. Ngapain ditulisnya buah roh? Kan gitu ya. Ya lawannya baik itu jahat. Lawan kata maksud saya. Tapi kalau perbuatan daging ya perbuatan roh dong. Challenge kan gitu. Perbuatan atau perbuatan jahat lah, ya perbuatan baik. Jadi ada kata itunya sehingga kita mudah paham. Tetapi dia lebih senang menggunakan kata buah. Ya mungkin alasan pertama bicara tentang proses yang saya bilang tadi. Tetapi kenapa harus buah, saudara? Yang pasti gini, saudara. Kalau kita ngomongin buah, di dalam Alkitab tuh analogi tentang tumbuhan tuh banyak sekali ya. Buah itu menunjukkan kebergantungan kepada pokoknya seperti di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Saya bacain ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur, Tuhan maksudnya ya, dan kamulah rantingnya manusia. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama seperti ranting, saudara. Sama seperti ranting nggak bisa berbuah kalau nggak nempel sama pokok. Ranting ini yang kemudian bisa menghasilkan buah. Ranting ya kitanya, kata firman Tuhan, manusianya. Kita nggak bisa berbuah dengan sendirinya. Kita harusnya nempel sama pokok. Saya percaya itu adalah salah satu alasan yang kuat kenapa Rasul Paulus menuliskan kata buah untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan baik ini. Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu dipimpin oleh Roh, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Kalau ngomongin dipimpin oleh Tuhan, berarti yang ikut ambil bagian lebih besar adalah yang Tuhan itu sendiri. Kita hanya mengikutinya, saudara. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjadi leader dalam kehidupan kita. Buah roh memang standarnya tinggi, seperti yang saya bilang tadi tentang karpos. Standarnya tinggi karena kalau kita, oh saya udah jadi pribadi yang sabar, tetapi sukacita belum ada, maka belum layak kita disebut sebagai pribadi yang memiliki buah roh. Wow, standarnya tinggi banget. Orang bisa frustasi loh kalau kayak gitu. Kalau gitu ngapain yang gue masuk ke Kristenan? Kayak susah banget gitu. Udah diselamatin, mengerjakan keselamatannya, menyalibkan daging, kayaknya susah banget gitu. Nah saudara, di sini kita diajar oleh Rasul Paulus. Saya akan lihat, mari kita lihat di ayat 18 yang saudara ya. Di ayat 18 itu ada kata-kata, gimana sih bisa dipimpin oleh roh? Yang memberi diri dipimpin roh.
Masalahnya banyak orang percaya ikut ke gereja, datang ibadah, tetapi belum tentu dia tuh mau memberi diri, belum mau membuka hati untuk Tuhan. Belum sejatinya belum sungguh-sungguh menggantungkan hidupnya ke tangan Tuhan gitu. Sehingga buah roh yang menjadi tuntutan orang Kristen ini tidak dihasilkan olehnya gitu. Nah, memberi diri ini tuh bagiannya kita, Bapak Ibu. Dipimpin oleh roh ya, bagiannya Tuhan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bagiannya manusia ini. Jadi bagaimana cara kita menyalibkan kedagingan? Padahal kita masih sering berkutat dengan kedagingan atau perbuatan dosa. Kita masih sering menikmatinya dibandingkan dengan hidup di dalam ketaatan. Tuhan nggak mau, saudara, tentu dengan cara memberi diri dipimpin. Karena Tuhan nggak mau kita menjadi pribadi yang pasif, saudara. Ada tanggung jawab yang perlu kita kerjakan, ada tanggung jawab yang perlu kita lakukan sebagai manusia. Banyak orang yang masih hidup di dalam kedagingan. Rasanya sulit sekali melepaskan ikatan-ikatan dosa yang ada. Karena memang nggak rela memberi diri dipimpin oleh roh, lebih rela memberi diri dipimpin oleh dosa. Untuk itu hari ini mari saudara, kita mau belajar memberi diri dipimpin oleh roh. Sehingga buah roh itu nyata di dalam hidup kita dan hidup kita jadi berkat bagi orang-orang lain. Buah roh itu atau buah di dalam pohon itu bisa dinikmati kalau udah ada buahnya kan. Begitu pula kehidupan kita. Kehidupan kita bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kita. Manfaatnya kayak apa? Kalau kitanya udah berbuah. Kalau belum berbuah, kita belum bisa dinikmati tuh oleh orang-orang sekeliling kita. Jadi indikator kita udah punya buah roh atau belum, sebenarnya lihat aja orang-orang sekeliling kita. Mereka menikmati nggak kehidupan kita? Atau jangan-jangan mereka lebih ingin kita nggak ada di dunia ini. Untuk itu mari saudara, buka hati, izinkanlah Roh Kudus bekerja. Siapapun masih punya kesempatan, siapapun kita yang masih menginjak bumi masih punya kesempatan untuk berubah. Buka hati, izinkanlah Roh Kudus bekerja, saudara. Karena kalau pakai kekuatan sendiri nggak akan kuat. Oke, gue latih sabar. Gak kuat, gak bisa. Butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus. Izinkanlah dia bekerja dalam hidup kita. Kita yang harus buka hati. Tuhan, ini hamba yang penuh dengan dosa, yang masih sering melakukan perbuatan daging. Saya mau diubahkan, saya mau dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau dibentuk menjadi bejana yang akhirnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Minta sama Tuhan, saudara. Izinkanlah Roh Kudus bekerja. Tentu ngomongin memberi diri dipimpin roh itu bicara tentang mengikuti apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita. Kalau kita selalu cenderung kepada mengikuti apa maunya Tuhan, lama-kelamaan buah roh itu ada dalam diri kita. Rasul Paulus salah satu buktinya, saudara. Akhirnya dia punya kesempatan untuk berubah. Contoh yang lain, Rasul Yohanes. Masa waktu dia menjadi murid Kristus, dia tuh pernah mau membinasakan orang Samaria. Itu menurut saya, kalau saya mau imajinasikan, itu perbuatan yang cukup gila yang mau dilakukan oleh Rasul Yohanes. Status udah murid Yesus, belajar tentang kasih, melihat mujizat begitu rupa, tapi masih mau membunuh orang di depan mata gurunya sendiri. Bahkan dia minta kekuatan. Tuhan, berikanlah aku kekuatan untuk membinasakan orang Samaria ini. Statusnya murid Yesus. Kalau zaman sekarang ya dia jemaat. Tetapi kemudian di Rasul Yohanes disebut dengan Rasul yang penuh dengan kasih, saudara. Dia dapat julukan itu. Dari seluruh Rasul yang disebut Rasul dengan penuh kasih, ya Rasul Yohanes. Karena kata-kata kasih itu banyak begitu rupa diucapkannya di dalam kitab Yohanes. Yang terkenal 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Dan akhirnya dia pun mengalami perubahan. Apa karena kekuatannya sendiri? Enggak. Kekuatannya sendiri ya waktu dia mau membunuh orang tuh, itu kekuatannya sendiri. Kekuatannya sendiri ya waktu Rasul Paulus mau tidak memberi kesempatan kedua kepada Markus tuh. Nah itu kekuatannya sendiri. Tapi roh yang membimbing mereka, roh yang menuntun mereka ke jalan yang benar, akhirnya mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga buah roh, karpos, satu, utuh, 9 rasa itu ada di dalam dirinya.
masing-masing. Itu pendahulu kita. Untuk itu mari saudara, kita mau belajar apa yang Tuhan mau ya. Kalau ada orang yang mengesalkan gitu di dalam kehidupan kita, apa ya kira-kira apa yang Tuhan mau saya perbuat ya kepada orang tersebut? Apakah membalasnya? Apa ya saudara? Saya percaya kita tahu jawabannya. Cuma seringkali memberi diri itu yang sulit sekali saudara. Dan terakhir, siapapun kita. Itulah sebabnya tadi saya sempat menyinggung tentang figur-figur rohani ternama ya saudara. Kita semua ya, siapapun kita, perlu introspeksi keadaan rohani kita secara berkala. Kenapa? Karena kalau kita mau hidupnya dipimpin oleh Roh, kita harus make sure kita memang hidupnya sesuai dengan jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita senang, jangan sampai kita melakukan keadaan-keadaan yang melukai hati Tuhan sebenarnya, tetapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang normal gitu. Wajarlah daging lemah roh penurut. Akhirnya itu selalu dijadikan alasan. Mari saudara, kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh. Kita mau buka hati, izinkan Roh Kudus bekerja, ikuti kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan, God's will. Dan introspeksi keadaan rohani kita secara berkala. Sehingga akhirnya kita bisa memiliki buah roh. Menyalibkan kedagingan itu bicara tentang kita menghasilkan buah roh juga saudara. Dan orang-orang sedang kita bisa menikmatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Saya boleh minta tolong seluruh pemusik dan tim pemuji boleh maju ke depan. Kita mau angkat pujian yang terakhir tadi. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi
Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Tuhan. Kerinduan kami seperti lagu ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ubah kami ya Tuhan. Tolong sentuh hati kami ya Tuhan. Kami bebal. Kami yang sering masih melakukan perbuatan daging yang tentunya perbuatan itu melukai hati Engkau ya Tuhan. Tolong sadarkan kami ya Tuhan. Tolong ajar kami ya Tuhan untuk selalu hidup di jalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami nggak akan sanggup ya Tuhan memakai kekuatan kami sendiri. Sekalipun seperti itu, tetap ada bagian yang perlu kami kerjakan, lakukan ya Tuhan. Untuk itu hari ini ya Tuhan, kami mau buka hati ya Tuhan untuk Engkau. Kami mau ya Tuhan, hidup kami diubahkan, biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar jadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, dan orang-orang di sekeliling kami bisa merasakan, menikmati buah Roh yang kami hasilkan ya Tuhan. Kami mau menyalipkan kedagingan yang masih kami lakukan. Untuk itu kami mau memberi diri, dipimpin oleh Engkau ya Tuhan, dipimpin oleh Roh. Tuntun kami ya Tuhan, didik kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus menegur, mendidik kami terus-menerus di dalam jalan kebenaran firman-Mu, juga termasuk hamba sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus berkat firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Pada yang bertugas untuk membawa kantong persembahan, saya persilakan maju. Persembahan juga bisa dilakukan melalui QRIS yang ada di bangku atau kursi di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti minta dengan penuh kasih Ibu Wiwin untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Bapak, kami beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau tiba saatnya kami ingin memberi persembahan ya Tuhan. Dan Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, biar menjadi berkat buat di gereja ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang melayani pada kolektan ini ya Tuhan, biarlah Kau sucikan, Kau kuduskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Biar bumi akan berlalu. Atas nama Ibu Gembala mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Paulus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Paulus dan keluarga. Oke, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan untuk Saudara Stefanus.
Ya, selamat pagi semua. Saya akan bacakan pengumuman. Bapak Ibu bisa simak di layar depan ya. GPG dan keluarga besar GB Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan PDP Paulus Ibu Nata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayanan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus juga memberkati. Jemaat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GB Alberta, terutama juga untuk para pelayan untuk bisa memperhatikan jadwal tugasnya masing-masing. Lalu setelah ibadah raya ini, kita akan mengadakan sekolah minggu mulai pada pukul 10.30. Bagi Bapak Ibu bisa membawa anak-anaknya ke sini supaya mereka bisa mengenal Tuhan sejak kecil. Lalu untuk kebaktian WBI atau kaum wanita hari Selasa pada tanggal 12 April dimulai pukul 10 dilayani oleh Diaken Yong Puriantini Handoko. Untuk kebaktian EYT hari Sabtu depan tanggal 16 April pukul 18 akan dilayani oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Lalu untuk minggu yang akan datang pada pukul 8 pagi ibadah umum tetap gabungan, jadi di pagi saja. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Willing Haryanto. Pengumuman berikutnya, GB Alberta akan kembali mengadakan baptisan air pada hari Sabtu tanggal 23 April pukul 10 di gereja lantai 1. Jemaat dan BPG diharapkan kehadirannya untuk mendukung para calon baptisan. Berikut nama-nama para calon baptisan. Yang pertama Moses Ferdinand Komala, yang kedua Darlin Francis Kristiani, yang ketiga Leni Suryani, 4 Artiani Warubu, dan yang kelima Alifa Heksa Pramudia. Lalu berikutnya untuk laporan ibadah minggu lalu, ibadah EYT hadir 13 orang dengan jumlah kolektor 175.000, ibadah raya hadir 40 orang dengan jumlah kolektor 1.629.000, sekolah minggu 7 orang dengan jumlah kolektor 135.000, dan WBI 18 orang dengan jumlah kolektor 540.000. Lalu berikutnya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih mempersembahkan untuk dana diakonia atau OTA. Untuk Ibu Esther Chong yang sudah mempersembahkan 200.000 dan Ibu Ria Sanjaya 500.000. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap persembahan Bapak Ibu. Berikutnya, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada pendeta kita yang tadi berkhotbah, Paulus, yang berulang tahun pada tanggal 13 April. Boleh berdiri mungkin supaya jemaat kenal. Lalu berikutnya, keluarga besar GB Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada PDP Paulus dan Ibu Sela yang merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 11 April. Tuhan Yesus memberkati. Lanjut. Ya, udah, itu aja pengumuman dari saya. Ada tambahan lagi dari Bugem atau dari siapa? Depan ibadah Paskah ya. Oh, minggu depan ibadah Paskah. Ada perjamuan kudus. Ya, ada perjamuan kudus. Ada lagi? Ada yang mau nanya? Oke, saya undang semua jemaat untuk kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita, dan nanti doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Sebelum berdoa, kita nyanyikan refnya sekali lagi. Bapa sentuh hatiku, kita ubah hidup kita menjadi yang baru.
kami di akhir ibadah ini, biar Tuhan yang terus mengubahkan kami dari hari ke hari, Roh Kudus yang terus mengingatkan kami untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami renungkan, sudah kami pelajari pada pagi ini, biar itu juga boleh terus mengingatkan kami dari hari ke hari. Kami mau terus introspeksi diri kami, supaya kami terus bertumbuh. Kami tahu ini semua proses, tapi kami juga mau proses kami ada progresnya. Kami mau terus dibentuk semakin sempurna dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar ini, dan biarlah buah roh itu terus bisa dinikmati oleh orang lain lewat hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat hamba-Mu, PDP Paulus, yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan terus memberkatinya, baik pekerjaannya, pelayanannya, apapun perannya di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus yang terus memberkatinya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat saudara kami juga berulang tahun, sama juga untuk Paulus yang berulang tahun dan yang merayakan ulang tahun pernikahan juga. Biar juga tetap Tuhan yang terus memberkati, memberikan kado khusus di hari ulang tahun dan ulang tahun pernikahannya dan dengan Sheila. Biar Tuhan terus memberkati pernikahannya, Tuhan terus membimbing keluarga ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan Tuhan, kami secara khusus juga mau berdoa buat kami semua di tempat ini dan juga anak-anak-Mu Tuhan di luar sana, baik yang jemaat umum, jemaat biasa, sampai yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Biarlah kami semua anak-anak-Mu bisa terus mengintrospeksi diri kami. Kami terus mengecek diri kami. Apakah kami sudah mulai jauh dari Tuhan? Apakah kami sudah mulai menormalkan perbuatan daging? Kami mulai membiasakan perbuatan daging. Tuhan, tolong tegur setiap kami kalau ada yang melakukannya, kalau ada yang mulai terjerumus, ada yang mulai terjatuh. Tuhan tolong tegur, Tuhan tolong angkat kami kembali. Karena kami juga melihat banyak hamba Tuhan, baik yang tinggi, baik yang jauh, maupun yang dekat yang kami kenal juga, yang jatuh Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan mengangkat pada waktunya. Tuhan sendiri akan memulihkannya, sama juga dengan setiap pribadi kami di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan setiap doa ini kami naikkan secara khusus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.